ya, dalam membersihkan. Dan sangat menarik bahwa molekul klorofil ini tinggal lebih lama pada organ-organ yang khusus, yaitu organ hati, ginjal, pencernaan, sistem peredaran darah, dan sistem pembuangan. Ya, kalau kita perhatikan di dalam tubuh kita ini adalah mesin raksasa yang luar biasa, dan organ-organ ini merupakan organ-organ yang sangat penting, begitu. Ya, kalau kita lihat di dalam saluran misalnya sistem peredaran darah saja, kita tahu bahwa di dalam sistem peredaran darah kita ini penyakitnya luar biasa banyak. Ya, penyakitnya mulai dari kita bicara masalah stroke, jantung, kolesterol, asam urat dan sebagainya. Ini banyak terkait dengan penyakit di saluran peredaran darah, misalnya begitu. Dan kalau klorofil bekerja dengan baik di sini, tinggal lebih lama di sistem ini merupakan suatu yang sangat luar biasa, begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana nanti klorofil membersihkan sistem peredaran darah, organ-organ di pencernaan dan sebagainya, kita bisa bayangkan seperti ini. Kalau kita lihat pencernaan aja mudah mengimajinasikannya, mulai dari mulut sampai ke dubur, begitu ya. Kalau kita perhatikan baik-baik, maka klorofil bisa berguna untuk mengatasi berbagai penyakit yang ada di saluran pencernaan kita. Misalnya apa? Sariawan, bau mulut, ya, pecah-pecah, misalnya entah bibir kita yang pecah-pecah atau tenggorokan kita panas dalam, radang, sampai kemudian masuk lagi ke dalam, itu adalah lambung kita, kemudian mungkin kita kena penyakit MAH, begitu ya. Nah, kemudian sampai ke usus kita, mungkin kita diserang oleh misalnya Salmonella typhosa atau Paratifosa, sehingga usus kita menjadi tipis. Klorofil bisa mengikat si Salmonella ini untuk membantunya keluar, dan dia menolong melapisi dinding daripada usus. Dan kalau sampai ke dubur sekalipun, ambeien dapat diatasi oleh klorofil. Dengan cara apa? Ambeien itu sebenarnya adalah penyumbatan pembuluh darah di rektum, begitu. Dan klorofil dapat mengatasi masalah ini dengan teknik yang namanya menurunkan kadar purin dan vasodilatasi. Jadi itu cara, mekanisme ilmiah yang sudah diketahui dari klorofil. Nah, ini kita lihat bagaimana klorofil berperan di saluran pencernaan. Dan kita harus tahu bahwa penyakit yang paling banyak itu masuk melalui makanan kita, melalui pencernaan kita. Jadi betapa bergunanya kalau kita memanfaatkan klorofil untuk menjaga saluran pencernaan kita. Nah, fungsi yang lain daripada klorofil adalah fungsi regulator, ya. Fungsi regulator ini adalah fungsi penyeimbang, ya, penyeimbang. Nah, kita tahu bahwa karena pola makan kita di dalam tubuh kita ini cenderung sifatnya menjadi asam, begitu. Nah, berdasarkan saran sebenarnya kita harus mengkonsumsi 80% basah dan hanya 20% asam. Tapi kenyataannya itu tidak terjadi, begitu. Jadi yang kita konsumsi banyak daging, susu, produk-produk seperti itu sifatnya meningkatkan keasaman di dalam tubuh. Dan itu berbahaya karena harusnya rasio yang ada antara basa dan asam di dalam tubuh kita, kalau kita mau sehat, adalah 80 berbanding 20. Dan yang menarik adalah klorofil merupakan molekul yang basah, ya. Sehingga kalau dia diberikan ke dalam tubuh dalam jumlah yang memadai, maka dia akan menyeimbangkan keasaman di dalam tubuh sehingga tubuh kita menjadi sehat, begitu ya. Nah, ini adalah potensi yang luar biasa dari klorofil. Juga dia dapat mengatasi tekanan darah dan kadar gula. Nanti kalau kita perlu kita diskusikan lebih lanjut. Dan fungsi yang ketiga dari klorofil adalah fungsi regenerasi. Jadi pada masa Perang Dunia Kedua, pada saat tentara-tentara itu luka parah, begitu ya, pasokan daripada yang namanya antibiotika itu terbatas sekali. Jadi mungkin karena masalah lalu lintas dan sebagainya. Jadi kasus ini dimulai di daerah Swedia, begitu ya, ketika terjadi perang. Itu ketika perawat-perawat kehabisan antibiotika, begitu. Jadi mereka bingung, sementara serdadu-serdadu mengerang-erang kesakitan, begitu, dan mereka tidak punya antibiotika. Dan pada saat itu seorang perawat yang masih muda itu ingat dengan cerita ibunya. Jadi kemudian dia ambil daun-daunan,
dia tumbuh dan perasaannya itu dia berikan di luka dari serdadu-serdadu tadi. Nah, itu awal mula pengetahuan mengenai bahwa klorofil dapat meregenerasi sel. Nah, nanti secara ilmiah kita bisa diskusikan lebih lanjut. Tapi awalnya hanya coba-coba begitu. Jadi diperas, ditaruh di luka, ternyata serdadunya kecepatan penyembuhan lukanya cepat dan dia tidak terkena infeksi, begitu ya. Nah, ini adalah fungsi daripada klorofil.